Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai respirasi. Berikut adalah video penjelasannya. Respirasi dan transpirasi. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Proses respirasi terbagi atas dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses yang memerlukan oksigen, terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen, yaitu proses fermentasi. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2. Terjadi siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Transpirasi berlangsung melalui stomata, melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Kemudian ada alat pernapasan berbagai hewan. Alat dan sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada paru-paru, sama halnya dengan manusia. Hewan-hewan juga di beberapa spesies yang bernapas dengan paru-paru. Kurang lebih ada 4 spesies hewan yang bernapas dengan paru-paru, yakni mamalia, kemudian burung atau aves, kemudian reptil, dan amfibi. Yang kedua ada insang. Hampir seluruh ikan yang ada di perairan bernapas dengan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insan. Kemudian sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Kemudian yang ketiga ada trakea. Hewan insekta atau serangga adalah spesies dengan sistem bernapas trakea. Apa itu trakea? Trakea sendiri adalah lubang halus pada badan serangga yang menjadi sumber pernapasan baginya. Yang keempat ada paru-paru buku. Paru-paru buku atau book lungs adalah alat pernapasan bagi mayoritas hewan kelas Archanida dan Chelicerata, misalnya laba-laba dan kalajengking. Alat pernapasan ini sangat berbeda dibanding paru-paru yang dimiliki vertebrata dan tidak ada kaitannya. Kemudian yang terakhir kulit. Ada spesies cacing yang menurut peneliti bernapas dengan kulitnya. Proses ini terjadi saat kulit dari cacing dalam kondisi lembab atau bahkan basah. Cacing menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernapasan yang unik, yaitu menggunakan kulitnya yang basah dan lembab. Kemudian ada pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki sistem pernapasan, tetapi arah pertukaran gasnya bisa berlawanan jika dibandingkan dengan hewan. Sistem pernapasan pada tumbuhan meliputi stomata yang ditemukan di berbagai bagian tumbuhan. Stomata itu sendiri adalah alat pernapasan pada tumbuhan yang menjadi jalur masuk dan keluarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sebagai alat pernapasan, stomata yang terletak pada mulut daun menjadi komponen sel epidermis daun. Itulah video presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.